Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Yusuf. Saya dari Sabang, Ustaz. Kapan datang? Nyampainya tadi malam, Ustaz. Oh, baru tadi malam. Berapa orang dari sana? Dari Sabang kami ada 5. Kebetulan yang 3 berhalangan, Ustaz. Yang 3? Yang 3 orang lagi berhalangan, nggak bisa hadir karena di sana kan ada pengajian tahfidz Quran. Jadi Ustadz di sana ada 3 orang, nggak bisa ninggalin yang murid. Jadi yang kesini berapa orang? Kami berdua, Ustaz. Oh ya. Ya, mari apa yang di... Saya ingin menanyakan begini, Ustadz. Yang terdoktrin di sekitar saya, di tetangga saya, sholat Jumat itu baru sah mesti ada 40 orang. Yang saya tanyakan, dasarnya itu dari mana sebenarnya itu, Ustadz? Sampai harus ada 40 orang baru sah. Kalau tidak ada sampai 40 orang itu wajib mereka sholat zuhur kembali. Tidak usah sholat Jumat itu ya? Ya begitu, Karena Ustaz. kurang dari 40 orang. Ya, maksudnya dasarnya dari mana itu? Ya. Nampaknya, Ustaz. Yang kedua, adakah hal-hal yang wajib dihindari saat silaturahmi? Yang ketiga, apakah kita boleh berloyalitas kepada orang kafir dan menolong mereka? Apa itu? Menolong? Bagaimana? Bolehkah kita berloyalitas kepada orang kafir dan menolong mereka? Saya kira itu aja, Ustadz. Dan saya mohon, Ustadz, kan di Sabang kami belum ada perwakilan atau binaan. Kalau bisa, mohon Ustadz, di Sabang itu kami sudah ada jamaah sebenarnya. Oh ya. Nah, di sana MTA belum ada, tapi jamaah di sana sudah gembar-gembor menyebutkan mereka kami MTA. Ya. Lah, belum ada kok sudah ngaku MTA itu gimana? Nah, kamu dengarnya MTA dari mana? Saya sebenarnya dengar MTA itu dari ayah saya, suruh dengar di televisi, Ustaz. Oh, jadi ayahnya tinggal di mana? Ayah saya kebetulan dari Sigli, Ustaz. Oh ya. Jadi mungkin Aceh ya? Aceh. Udah dengar MTA. Ya, Aceh. pertama saya kurang tertarik sama MTA, Ustaz. Ya. Jujur. Ya. Karena di MTA itu berbahasa Jawa. Ya, benar, Ustaz. Nah, makanya saya kurang tertarik karena saya nggak mengerti. Iya, betul. Setelah ayah saya menjelaskan bahwa itu bahasa Jawa cuma bahasa dialek aja, sedikit-sedikit. Tapi kebanyakan itu kan bahasa Indonesia. Dan beliau menceritakan kebanyakan kalau orang Jawa di pesisir mungkin di sana kurang mengerti bahasa Indonesia. Ya. Nah, makanya dipakai agak sedikit pakai pembahasan bahasa Jawa. Jadi gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan dan mohon bimbingannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama pertanyaan, sholat Jum'ah tidak boleh kurang dari 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang tidak sah, maka harus sholat duhur. Itu dasarnya dari mana? Itu kan yang ditanyakan. Lah mestinya saudara ini tanya kepada yang menerangkan itu. Bukan tanyanya di sini. Tanya, kok 40 orang itu dasarnya apa? Sebab agama Islam ini, apalagi masalah ibadah ya, itu pasti ada dasarnya. Kalau tidak ada dasar, tidak boleh kita melakukannya. Yang saya ketahui, sholat Jumat itu ya seperti sholat-sholat yang lain, dalam arti sholat berjamaah tidak mesti harus 40 orang paling sedikit. Nah, kalau di kampung itu misalnya orang Islamnya tidak ada 40 orang, berarti tidak pernah jamaah, tidak pernah sholat Jumat. Ya, seperti di daerah mana itu? Bali awal-awal dulu itu. Ya, di Papua itu banyak orang Islam, di Merauke barang itu. Ya, ada daerah-daerah yang minim
orang Islamnya tentu mencapai jumlah 40 itu kadang-kala susah. Nah, enggak usah yang di luar Jawa lah. Dalam Jawa ini aja mungkin daerah-daerah pedesaan itu ada juga yang tidak lebih dari 40 orang. Ya, nah? Maka dari itu sholat Jumat itu memang keadaannya hanya misalnya adanya 3 orang, ya 3 orang boleh sholat Jumat. Yang satu jadi imam dan khotib, yang 2 jadi makmum dengarkan khutbah dan makmum sholat. Ya. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau memerintahkan sesuatu laksanakan semaksimalnya. Kalau mencari orang-orang udah adanya ya 3 orang, ya 3 orang sholat jamaah Jumat. Yang harus 40 itu saya belum tahu dasarnya, maka tidak bisa memberikan penjelasan. Mestinya yang lebih tepat tanyakan kepada orang yang menerangkan sholat Jumat itu harus 40 orang, nah, gitu ya. Hal-hal yang wajib dihindari di waktu silaturahim, gitu ya. Nah, silaturahim itu apa yang sudah kok ada yang dihindari apa? Ya. Kalau kita datang kepada seseorang, kepada saudara kita, ya sudah dihindari. Jangan sampai kita masuk rumah yang kita kunjungi sebelum kita dipersilahkan. Silaturahim kepada saudara kita, datang langsung masuk rumah itu nggak boleh. Aturannya beri salam dulu. Beri salam. Kalau diberi salam, ya kan tidak ada yang jawab, ya kembali. Atau ada yang keluar, misalnya ada yang kita cari, misalnya bapak sedang tidur, yang mau dicari, keluar anaknya, padahal yang dicari bapaknya. Katakan aja bapak baru tidur, itu ya sudah, ya jangan bangunkan ada tamu, jangan tamu kok malah gugah yang turu ya, ya ada. Jadi ya tunggu, kalau memang mau nunggu ya tunggu. Ternyata malah adanya lagi keluar, bapak sedang tidur dan agak payah, suruh lain waktu saja. Lah itu harus pergi nanti lain waktu aja. Ya, itu yang dihindari. Jadi tamu harus nurut yang didatangi. Ya gitu. Loyal orang kafir, orang Islam tidak boleh loyal kepada orang kafir, itu tidak boleh. Ya, apalagi mengangkat sebuah yang sekarang diramaikan di Jakarta kan sedang itu kan. Yang melarang itu Allah. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Maidah dibaca di sini tidak apa-apa toh. Itu bukan hanya untuk orang Jakarta aja kok. Surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, kan? Dilarang kita mengambil pemimpin orang di luar Muslim itu tidak boleh. Jadikan walijah aja nggak boleh. Ayo dibaca. Surat At-Taubah ayat 16. Ya dibaca. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu
dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Ada notnya di situ. Tidak ada. Ya, coba dibaca sekali lagi. Perhatikan itu. Walijah itu. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini Allah menjelaskan, apakah kamu mengira bahwa kamu dibiarkan, saat kamu mengatakan saya beriman, itu sudah dibiarkan oleh Allah karena kamu beriman nanti akan masuk surga? Apa dikira begitu? Kalau kamu mengatakan beriman, Allah akan melihat, sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia. Jadi walijah itu hanya teman yang setia, teman kepercayaan, ya, menjadi teman kepercayaan, disebut walijah. Jadi kalau orang yang beriman itu walijahnya hanya Allah, ya, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kalau kamu mengatakan beriman kok punya teman setia, tempat curhat, pencurahan isi hati, curhatlah, walijah, teman kepercayaan, orang-orang kafir, ya, Allah tidak mengakui keimananmu itu enggak. Kalau kamu orang iman betul, ya, tempat pencurahan isi hatinya itu, walijahnya itu hanya Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Masa orang beriman kok malah loyalitasnya kepada orang yang tidak beriman? Apa-apa dibelakai kepada orang yang tidak beriman. Berarti tidak ada rahasia dengan orang tidak beriman itu. Walijahnya malah orang yang tidak beriman. Kepada orang yang beriman, jangankan menjadi walijah, malah kadang dimusuhi. Ya, maka kalau kamu mengaku diri beriman, ya, Allah akan mengakui keimananmu kalau kamu hanya menjadikan walijah itu Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Kalau tidak, jangan mengaku beriman. Coba surat An-Nisa 144. Surat An-Nisa nomor 104 ayat 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Ya kan? Hei orang yang beriman, jangan kamu menjadikan wali. Wali itu bisa menjadi pelindung, bisa pemimpin, bisa teman yang setia tadi, ya. Apakah kalau kamu menjadikan walimu orang-orang kafir, meninggalkan orang yang beriman, apakah kamu ingin membuat alasan yang nyata supaya Allah itu menyiksa kamu? Jadi kalau Allah menyiksa kamu itu alasannya karena apa? Kamu menjadikan pemimpin, menjadikan wali orang-orang kafir dengan meninggalkan orang yang beriman. Sehingga kalau kamu nanti disiksa oleh Allah itu alasannya cetok. Apa kamu mau menunjukkan, memberikan kepada Allah, ya Allah kalau kamu menyiksa saya ini loh alasannya. Apa begitu? Nah itu maksudnya mengangkat, menjadikan wali orang-orang yang kafir itu, orang Islam tidak boleh disiksa oleh Allah. Yaitu kamu membuat siksa yang nyata untuk menerima siksa dari Allah, untuk kamu menunjukkan alasannya ini, angkat kafir tadi. Itu Quran yang melarang. Nah, lagi menjadi loyalitas. Masa orang mana loyalitasnya kepada orang kafir itu kan? Maka ya dah,
Orang yang beriman itu ada sumpah itu dalam syahadat kita itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita ada wala wal barok gitu ya. Kita menolak ya, meniadakan yang pantas disembah selain Allah itu enggak ada. Hanya Allah. Hanya Allah. Selain Allah yang disembah selain Allah kita tolak. Maka la ilaha illallah. Ada loyalitas di situ dan ada penolakan. Ya. Loyalitas yang pantas disembah itu hanya Allah. Yang harus wajib ditolak sesembahan itu sesembahan selain Allah. Nah, itu maka kalau loyalitas pada Allah termasuk menjadikan ya walijah tadi hanya Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Kalau orang iman kok ngangkat orang kafir jadi teman kepercayaannya, tempat curahan hatinya dan menjadi walinya, itu dilarang oleh Allah, justru akan disiksa oleh Allah. Nah, itulah orang kafir. Orang mukmin harus banyak. Tidak bisa orang beriman dicampur aduk dengan orang kafir dalam masalah. Tidak sampai Allah sudah menurunkan kepada Nabi Muhammad ketika itu lakum dinukum. Oleh itu orang kafir ya kafirlah kamu, ikuti ajaranmu. Saya orang iman ikuti ajaran agama saya. Sudah. Tidak usah dicampur aduk di situ ya. Nah, sedang kita bergaul dengan orang kafir boleh saja. Berlaku adil boleh saja. Selama mereka tidak memerangi, tidak memusuhi orang yang beriman, itu boleh. Memang agama Islam itu agama yang sangat indah. Ya, bergaul dengan siapapun boleh selama dia tidak memusuhi. Tapi kalau dia memusuhi, apalagi sampai mengusir, dan tidak mengusir, tapi membantu orang yang memusuhi. Dengan membantunya ini aja kita tidak boleh menjadikan mereka teman. Satu ayat lagi, surat Mumtahanah itu. Surat Al-Mumtahanah nomor surat 60 ayat 8 dan 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallauhum wa may yatawallahum fa ulaika humud dhalimun. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya, ayat itu menjelaskan Allah tidak melarang kamu, orang-orang yang beriman, untuk berbuat baik, untuk berlaku adil kepada siapa saja, termasuk kepada orang kafir. Selama mereka tidak memerangi kamu karena Islam, tidak mengusir dari kampung halamanmu karena kamu Islam, ya tak? Tidak mengusir, tidak memerangi, tidak membantu pengusiran karena kamu Islam. Boleh kamu berlaku baik dan berlaku adil pada mereka. Allah itu suka pada orang-orang yang berlaku adil. Yang dilarang siapa? Dilarang. Ayat berikutnya. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya kan? Nah, Islam tidak boleh kamu berbuat menjadikan kawan saja nggak boleh. Kepada siapa? Orang-orang yang memerangi kamu, mengusir kamu karena kamu Islam, atau orang yang membantu pengusiranmu karena kamu Islam. Pada orang yang begini ini jangankan berkawan,
Ya, jangankan loyalitas, berkawan pun nggak boleh. Ya. Jadi Islam itu bisa berbuat baik dengan siapapun selama mereka tidak memusuhi, mengusir kita karena Islam. Ya, jadi diutamakan itu Islam. Maka orang kafir ada dua, kafir harbi dan kafir dhimmi. Kafir harbi itu orang kafir yang memerangi orang Islam, itu harus itu boleh diperangi. Tapi kalau kafir yang tidak memerangi orang Islam itu wajib dilindungi. Walaupun dia hidup di pemerintahan Islam itu dilindungi, tidak boleh dianiaya, tidak boleh diganggu tentang kekafirannya, tidak boleh. Nah itu kan indahnya Islam di situ. Lalu kalau orang Islam loyalitas pada non Muslim, malah meninggalkan orang Muslim, lah aneh itu. Dengan orang Muslim malah dimusuhi, dengan non Muslim malah loyalitas padanya. Nah itu tidak ada benarnya sama sekali.